Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairul Huda, NIM 33010180180. Saya dari kelas HGIC ingin menyampaikan materi tentang teknik mediasi dalam penyelesaian masalah keluarga. Langsung saja dengan pembahasan, saya mulai. Yang pertama, perkara yang menimbulkan terjadinya konflik dalam keluarga. Kehidupan rumah tangga melalui pernikahan salah satu lembar hidup yang akan dilalui oleh setiap manusia. Itu tidak selamanya keharmonisan akan selalu menjadi warna yang menghiasi sehari-hari yang dilaluinya. Terkadang konflik bisa saja terjadi, bahkan bisa berbuntut kepada pecahnya keluarga. Tergantung bagaimana anggota menyikapi konflik yang sedang terjadi dan mengedepankan akal demi terjadinya sebuah keluarga. Biasanya konflik yang sering terjadi ini oleh orang tua. Jika dalam kehidupannya mereka tersebut dapat menyebabkan keretakan, sengketa, perselisihan, dan terkadang diakhiri dengan sebuah perceraian. Banyak sekali penyebab pertengkaran, banyak perselisihan dan kerentakan keluarga akibat perekonomian tidak stabil. Karena ini terjadi dengan adanya beberapa faktor yang memicu terjadinya konflik dalam sebuah anggota keluarga. Faktor yang pertama, faktor keuangan. Biasanya masalah keuangan ini terjadi apabila penghasilan suami itu kecil, belum mencukupi kebutuhannya sehari-hari dalam sebuah keluarga. Yang kedua, faktor perselingkuhan. Dalam hal ini yang paling menyebabkan terjadinya perceraian karena disebabkan oleh beberapa faktor seperti masalah hubungan, kenangan, dan lain-lain. Yang ketiga, faktor komunikasi. Ini aktivitas yang berbeda juga dapat menyebabkan anggota keluarga kekurangan waktu untuk berbincang, bercerita, atau sekedar berbagi rasa
Akibatnya akan timbul salah paham yang memicu pertengkaran. Faktor yang keempat, faktor perbedaan pandangan. Di sini memiliki pendapat yang berbeda itu wajar. Hanya saja ketika ego itu sudah kondisi tidak dapat dikendalikan, itu bisa menyebabkan kondisi atau suasana itu bisa memanas, sehingga hubungannya itu tidak bisa harmonis. Yang kedua, pelaksanaan mediasi di kantor B4 atau Badan Penasehat Pembinaan Pelestarian dan Perkawinan. Mediasi adalah salah satu cara penyelesaian sengketa non legitasi maksudnya, yaitu penyelesaian yang dilakukan di luar jalur pengadilan. Contohnya yaitu pada sengketa perceraian dengan alasan atas dasar sifat di mana cara mediasi dalam masalah ini tidak lagi dipandang sebagai cara penyelesaian sengketa di luar jalur pengadilan, tetapi ia juga merupakan dari proses penyelesaian sengketa di pengadilan. Jika sudah ada kecocokan di antara para kedua belah pihak yang bersengketa, itu lalu dibuatlah suatu memorandum yang membuat kesepakatan yang telah dicapai. Dalam mediasi penyelesaian perselisihan atau sengketa yang terjadi di dalam pernikahan, lebih banyak muncul dari keinginan dari inisiatif para pihak, sehingga tujuan utama mediator adalah berperan membantu mereka mencapai kesepakatan yang diinginkan oleh kedua belah pihak tersebut. Berdasarkan penelitian oleh beberapa orang yang mengamati mediator, memberi pengamatan dan nasihat, itu memberikan pengarahan dan nasihat kepada klien yang menggunakan materi yang berkaitan dengan ketentuan yang telah oleh pemerintah serta nilai-nilai ilmu pengetahuan agama. Mediasi perceraian yang dilakukan oleh mediator B4
tersebut dilaksanakan di setiap 1 minggu sekali. Pada setiap kasus mediator ini melakukan pemanggilan atau pertemuan selama kurang lebih 3 kali per minggu. Proses mediasi pada mulanya hanya bertemu dengan salah satu pihak yang bersengketa setelah melakukan pertemuan pertama dengan salah satu pihak. Mediator melakukan pemanggilan kepada pasangan untuk hadir dalam proses mediasi yang diadakan seminggu setelahnya. Setelah para pihak sudah melakukan mediasi setelah para pihak itu didatangkan masing-masing dan sudah melakukan mediasi secara terpisah, mediator akan melakukan pemanggilan yang ketiga untuk para pihak agar mengikuti pelaksanaan mediasi secara bersamaan dan diharapkan menghasilkan keputusan yang terbaik untuk kelanjutan dalam sebuah keluarga. Mediator akan memberikan saran atau jalan keluar yang terbaik untuk dapat merukunkan keluarga kembali sesuai dengan permasalahan yang mereka hadapi. Contoh perselisihan dalam sebuah keluarga. Yaitu ini sudah contoh dalam perselisihan, yaitu itu sudah menjadi hal yang wajar jika antar saudara di dalam keluarga terkandung berselisih satu sama lain. Oleh sebab itulah peran orang tua sebagai penengah atau pihak yang ketiga dalam upaya penyelesaian masalah tersebut menjadi penting. Adanya orang tua akan memiliki peran yang penting dalam menasehati kedua belah pihak agar menemukan penyelesaian terhadap perselisihan yang terjadi dalam sebuah keluarga tersebut. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila dalam penyampaian materi saya kurang jelas, saya meminta maaf dengan sebesar-besar hati saya untuk bisa memperbaikinya dengan kembali. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.